membutuhkan instrumen-instrumen pendukung yang cukup luar biasa. Sementara banyak masyarakat kita, banyak pelaku UMKM kita yang memang memulai dari nol. Karena pengusaha adalah salah satu tonggaknya Indonesia, tonggak ekonomi Indonesia untuk Indonesia lebih baik gitu. Nah, siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, nggak ngaruh sama kita. Pernah. Ngopi aja, nongkrong aja lebih asik. Itu main game gitu. Pesimistisnya anak-anak muda yang memang dia Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Rizky Bagus Oka. Luar biasa, kali ini bintang tamu kita dalam program podcast Bukan Mimpi, segmen ngopi, ngobrol politik, salah seorang tokoh milenial Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka. Nah pemirsa radio televisi dimanapun Anda berada, kali ini kami ngopi-ngopinya itu di warung kopi Batavia. Betul. Yang terletak di Kompleks Mall Pekanbaru, tempatnya di lantai dasar. Bagi Anda yang ingin mencari referensi tempat ngopi, di sini salah satunya. Gimana kopinya? Asik? minum teh kebetulan. Minum teh ya? Ini di sini ada teh, ada kopi, ada cemilan, enak rasanya. Banyak. Jadi Oka, gimana kabarnya? Baik Bang, alhamdulillah luar biasa sehat. Masih sibuk dengan aktivitas di Kadin atau bagaimana? Masih sibuk, kebetulan alhamdulillah di Kadin baru berapa bulan lah, 4 bulan terakhir baru terpilih sebagai Ketua Kadin Kota Pekanbaru. Nah, mungkin kita pengen kasih tahu nih sama pemirsa radio televisi, Kadin itu apa sih sebenarnya? Kadin itu untuk pemirsa radio televisi yang di rumah mungkin sedikit awam atau mungkin belum jarang dengar. Kadin itu adalah Kamar Dagang dan Industri. Jadi Kamar Dagang dan Industri itu adalah organisasi pengusaha. Jadi induk organisasi pengusaha yang ada di Indonesia. Nah kebetulan saya di Pekanbaru. Organisasi induk ini berdasarkan peraturan presiden, keputusan presiden dan berdasarkan undang-undang. Jadi kita ini memang mitranya pemerintah untuk dunia usaha. Artinya ini organisasi yang memiliki payung hukum resmi. Payung hukum resmi, undang-undang. Undang-undang langsung. Undang-undang. Oke, mungkin aktivitas apa yang bisa dikembangkan di Kadin itu sendiri? Kalau kita biasanya teman-teman anggota Kadin yang berkumpul di Kadin kita ini memang fokus awalnya memang sebagai pengusaha yang biasanya bergerak memang untuk pribadi. Nah kalau misalnya yang datang ke kita ya pasti pengen menambah jaringan, nambah relasi, terus juga menambah ilmu lah tentang dunia usaha. Karena ternyata kita di dunia usaha ini ketika sudah berkumpul, selain sharing informasi tentang bisnis, biasanya sharing rahasia bisnis. Oh gitu? Ya biasanya gitu Bang. Ada rahasia bisnis juga? Ada rahasia bisnis, biasanya kan kalau didapat kan jarang ya. Kalau kita di sini tiba-tiba ngobrol, ada cerita tentang gini, kita dulu bisnis ini gini. Karena rata-rata yang di Kadin itu pengusaha-pengusaha yang sudah lumayan mapan. Kalau yang namanya rahasia nggak bisa kita buka di sini ya. Kalau mau tahu gabung di Kadin. Gabung di Kadin. Itu rahasia otomatis biasanya. Biasa kalau pandai ya. Nah, mengemban jabatan sebagai Ketua Kadin di usia yang sangat muda. Ini tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab alhamdulillah termasuk muda biasanya di Kadin itu adalah karena di Kadin itu tidak ada batasan umur. Kebetulan saya juga dulu Ketua Umum HIPMI Pekanbaru. Di Ketua Umum HIPMI itu kan himpunan pengusaha muda, batas pemuda di undang-undang kita itu umur 40 tahun. Benar. Jadi kalau di HIPMI 40 tahun nggak bisa di HIPMI lagi. Sedangkan di Kadin sampai besok pun mau meninggal pun masih bisa. Jadi panjang umurnya. Nah kalau misalnya dulu di HIPMI alhamdulillah sudah waktunya belajar, sekarang mengaplikasikannya dan diberi amanah di umur segini sebagai organisasi induk pengusaha. Lumayan seru sebenarnya Bang, seru sekali dan alhamdulillah itu menjadi tantangan tersendiri karena saya melihat gini, ketika di dunia usaha itu tidak ada senioritas umur di situ. Memang kita benar-benar berdasarkan skill kita mau usaha seperti apa, karena balik lagi usaha itu adalah mencari keuntungan. Dasar utamanya itu mencari keuntungan. Nah mencari keuntungan seperti apa yang rata-rata orang mau? Biasanya dia mencari keuntungan sambil membantu masyarakat sekitar, mencari keuntungan sambil membantu keluarga. Nah yang pasti yang dari awalnya itu ranah awalnya adalah mencari keuntungan. Nah, kita di Kadin ya pasti balik lagi fungsinya saya di sini adalah membantu teman-teman di sini, teman-teman di Kadin itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan aspek-aspek yang tadi, melihat lingkungan, lihat sudut pandang dari moral, dari pemerintahan bagaimana gitu-gitu. Di usia yang sangat muda ini terjun langsung ke organisasi bisnis dan menjadi wirausaha ini apakah memang passionnya atau bagaimana? Kalau dibilang passion, agak jarang orang passion berorganisasi. Tapi kebetulan karena di bisnis sudah dari 2006
2014 akhir bang, 2015 lah, 2015 awal itu sudah di bisnis, sudah di F&B. Kebetulan saya memiliki restoran juga di Pekanbaru. Dan sudah jalan 2-3 tahun, usaha itu sudah autopilot biasanya bang. Oh, settle-nya di Udah 2-3 tahun, gitu ya? di tahun-tahun itu kita udah punya tim, kita sudah tahu masalahnya itu aja biasanya kalau usaha. Nah yang akhirnya sudah mulai, saya pengen berdampak lebih luas untuk orang, pengen memberi sesuatu yang lebih untuk lingkungan. Nah makanya akhirnya mencoba masuk ke organisasi. Karena organisasi itu ketika kita berhimpun, berkumpul, biasanya efeknya lebih kuat biasanya. Nah itu yang saya kerjakan di sini. Jadi kenapa akhirnya masuk ke HIPMI dulu nih tahun 2021, 2 tahun di HIPMI sebagai pembelajaran. Habis itu 2023 memang sudah mulai kita di Kadin. Memang ranahnya lebih besar dan lebih, karena internasional Kadinnya, lebih dan juga lebih dekat ke pemerintah. Jadi kita di Kadin fokusnya memang kalau dibilang passion, bukan passion tapi memang ingin. Passionnya lebih ke, bukan ke organisasi, lebih pengen membantu orang. Okay. Saya pengen membantu lebih karena nikmat bang ternyata. Setelah menjadi pengusaha, nikmatnya memberi gaji. Walaupun itu haknya mereka, tapi jalur yang dititipkan oleh Allah itu lewat kita itu lumayan apa ya? Lebih berkah rasanya ya. Sebuah anugerah rasanya. Oke, kita disclaimer dulu, tidak semua anak muda, tapi ada beberapa anak muda ataupun generasi muda yang biasanya akan cenderung menikmati hidup, bersantai-santai, ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Sementara Oka sendiri memilih jalur untuk mengembangkan bisnis di usia yang sangat muda dengan segala resiko, dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ketidakpastian yang ada di dalam dunia bisnis itu sendiri. Nah, apa yang men-trigger Oka untuk bisa mengambil langkah ini begitu? Jadi waktu itu bang, dulu setelah tamat sekolah sempat kerja. Sempat kerja di media dan sempat kerja juga di beberapa perusahaan. Akhirnya balik menjadi pengusaha itu sesuatu ya, kalau karena kebetulan di Kadin ya, menjadi pengusaha itu adalah sesuatu jalur perjuangan kita juga. Jadi menjadi pengusaha itu adalah perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena pengusaha adalah salah satu tonggaknya Indonesia, tonggak ekonomi Indonesia untuk Indonesia lebih baik gitu. Nah, kenapa juga mengambil jalur itu, balik lagi bang, sebenarnya karena ya sebenarnya ketika menjadi pengusaha ya, kalau bisa kita bilang kita masih ngumpul, masih main, masih kok. Masih. Tapi tidak kehilangan masa muda ya? Tidak kehilangan masa muda. Jadi tetap kita menikmati masa muda, tapi dengan jalur yang lebih ketat mungkin. Jadi dulu mungkin yang bisanya rata-rata orang ngumpulnya misalnya 2 jam, 3 jam, kita mungkin bisanya cuma sejam. Sejam lagi kita bisa untuk urus bisnis dan lain-lain gitu. Jadi menjadi pengusaha tidak menghilangkan yang lain-lain, malah lebih banyak hal-hal yang positif dibandingkan kalau misalnya kita bicara waktu, fleksibilitas waktu lebih banyak di pengusaha. Dan kita kalau misalnya libur sekolah, kita lebih memilih liburan ya, kita lebih memilih tidak waktu zaman sekolah. Dulu, sekarang udah SD sih anak ya. Dulu waktu zaman masih belum sekolah itu, kita liburan di hari-hari yang orang sekolah. Jadi biasanya lebih banyak kan profitnya, waktu lebih santai, kapasitas pengunjung apa yang lain-lain lebih enak. Jadi kalau kita bicara tentang pengusaha, waktu lebih nyaman sebenarnya, dan juga ya banyak hal-hal lain yang positif seperti ya kalau bisa emang kerja, ketika senggang sekali. Tapi ketika memang kerja sampai pagi sekali gitu. Oke, kita bicara soal bisnis sedikit. Ketika orang melihat di posisi Oka sekarang, itu akan muncul statement wah begitu. Masih muda, punya usaha, menjadi ketua di salah satu organisasi yang cukup luar biasa begitu. Nah, tentu kan ini tidak didapat dengan cara yang mudah. Betul. Jatuh bangunnya seperti apa? Banyak banget jatuh bangun. Kalau jatuh bangun segmen tersendiri kita kalau jatuh okay. bangun. Tapi kalau wajar di bisnis pasti jatuh bangunnya luar biasa bang. Kebetulan waktu itu buka usaha pertama kali memang sama kawan-kawan yang lain berempat kita kebetulan bang. Sampai sekarang masih berempat bang. Waktu itu sempat kita buka di Gatot Subroto jalan sini. Itu 2 tahun kita bangkrut bang. Langsung bangkrut 2 tahun. Tidak lurus. Oke. Lumayan bang. 2 tahun kita bangkrut. Akhirnya kita buka tempat baru. Kita upgrade tempat, kita upgrade sumber daya kita. Ngambil sekolah semua bang. Chefnya ngambil sekolah, saya ngambil sekolah, tim manajemen yang lain ngambil sekolah. Jadi menyesuaikan sama kebutuhan. Di situ sempat kita buka dan ya lumayan bagus. Dan ada kejumawaan di situ waktu itu bang, kalau cerita sedikit, ada kejumawaan kayak, wah kita udah bisa nih, gitu ya? Bisa nih tersedia. Akhirnya kita sempat buka di mall bang, sempat buka di Living World Pekanbaru, sempat buka di mall, dan 6 bulan kita bertahan, 6 bulan dengan
kerugian yang lumayan waktu masa itu kita pribadi rugi hampir 1 miliar, Bang. 1 miliar? 1 miliar, Bang. Jadi duit yang hilang yang memang kita rugi itu bangkrut lagi dong jatuhnya 6 bulan. Habis itu sempat kita balik lagi ke Peter Sally, fokus lagi. Oh, nyebutin merek jadi. Nggak masalah. Ya, jadi sebut di Peter Sally Kitchen yang Jalan Patimura. Kita balik lagi ke sana, fokus ke sana sekitar setahun 2 tahun. Kita beranikan buka diri lagi, Bang, di Panam. Buka food court lagi di Panam. Itu kita bukanya itu 2020 akhir. Peresmian itu 2021 awal kita bukanya. Kan masa Covid habis itu. Iya benar, 2019. 2020. Kita 2019 Covid ya, 2020 ya, 2020 Covid, 2020. Ya. 2020 Covid itu kita baru sebulan buka Covid. Oke. Jadi Covid waktu itu kan targetnya awal mahasiswa karena buka food court di sekitar lingkungan kampus ya. Kampus. Dan ketika mahasiswa diliburkan, kita otomatis usahanya jadi hancur juga. Bangkrut lagi, Bang. Bangkrut lagi. Kita jual lagi. Tapi balik lagi dengan kebangkrutan itu yang kita sadari adalah kita bisnis itu bukan sekedar punya modal dan nekat, bukan sekedar punya modal dan nyali. Jadi waktu itu beberapa kali kita bangkrut, kita evaluasi pasti, Bang. Evaluasi kita itu terkendala pasti di data yang kita kumpulkan. Target pasar seperti apa, harga yang bagaimana yang dibutuhkan pasar, cocoknya produk seperti apa yang dijual. Nah itu yang saya selalu sampaikan. Makanya waktu itu sempat, kalau kebetulan saya juga beberapa kali ngisi kelas-kelas untuk kampus, selalu gimana sih awal mula bangun usaha, Bang, gitu kan? Apa yang perlu kita kerjakan? Punya modal yang cukup dulu. Jadi bukan punya modal uang aja, modal relasi juga, modal pengetahuan juga. Ada beberapa kalau misalnya kayak marketplace besar selalu bilang gitu, mulai aja dulu. Tidak, jangan. Jangan ya? Jangan usaha, jangan mulai aja dulu. Siap. Itu resiko sekali. Karena itu yang akhirnya menumbuhkan. Makanya pengusaha itu termasuk salah satu yang tidak menarik di mata mertua, Bang. Karena ada ketidakpastian itu. Benar. Nah, karena gini, ketika kita tidak punya modal yang cukup, ketika kita tidak punya pengetahuan yang cukup, itu kemungkinan risiko gagalnya besar. Nah, ketika gagal, yang orang tahu, pengusaha gagal terus saja. Pengusaha paling ntar lagi bangkrut. Ya, spekulasinya sangat tinggi di sana memang. Sama seperti itu. Ya, kalau misalnya kita secara matang tahu nih langkah kita seperti apa, materi-materi promo seperti apa, insya Allah lancar ya. Dengan modal-modal tadi, modal relasi, modal uang, modal sumber daya manusia, saya rasa cukup. Oke, ini ada sedikit pengetahuan yang pengen kita sharing dengan para pemirsa radio televisi nih. Apakah ketika memulai usaha tadi, Oka sudah memiliki referensi ataupun pengetahuan yang cukup tentang bisnis tadi, atau justru belajarnya dari kegagalan tadi? Dari kegagalan, Bang. Ini dari awal, makanya kita dari awal buka langsung bangkrut kan? Oh gitu? Iya, jadi dari awal buka bangkrut itu ternyata ya banyak kegagalan-kegagalan. Kalau misalnya kita bilang nggak hoki nih, jarang. Kalau misalnya kita bilang makanan, kalau kita ketika jual food and beverage, jual di bisnis makanan, pasti yang kita jual enak. Pasti. Nggak mungkin dong kita menyajikan yang tidak enak. Nah, enaknya itu seperti apa kan beda-beda. Tapi kan kita punya standar yang umum lah. Iya. Nah, kalau kita bilang kita misalnya makan kita enak pasti. Tapi kan ada orang yang lain ya, instrumen-instrumen lain pendukung, misalnya kayak harga cocok apa enggak dan lain-lain. Tempatnya nyaman apa tidak. Faktor-faktor pendukung lain juga tetap ada. Nah, kita waktu dari awal kalah. Dari awal kita memang bangkrut juga, dan kita tahu, kita sadar banyak hal-hal lainnya, dan makanya kenapa waktu itu yang saya sadari adalah modal sumber daya manusia dan modal relasi. Modal keuangan alhamdulillah waktu itu karena kita berempat ya. Benar. Jadi sokongan dananya lumayan karena berempat. Nah, yang kita kurang itu adalah sumber daya manusia. Kita perbaiki ya, kita ngambil kelas, kita ngambil sekolah lagi. Chef kita magangkan, dia udah chef di restoran kita magangkan di hotel, Bang. Kenapa? Biar dia ngelihat bagaimana kalau dengan intensitas dapur yang tinggi itu seperti apa. Nah, saya pribadi waktu itu fokus ke keuangan dan manajemen restoran. Jadi, dan akhirnya terakhir, makanya kenapa, salah satu alasan kenapa akhirnya masuk organisasi adalah saya punya kekurangan relasi waktu itu. Nah, salah satunya yang mendukung bisnis adalah relasi. Relasi, benar. Nah, relasi itulah dimasuk kita di organisasi pengusaha. Ya, dalam Islam pun kita dianjurkan untuk bersilaturahmi. Sama sebenarnya. Silaturahmi pembuka pintu rezeki. Betul. Memperpanjang umur ya, karena faktor relasi tadi. Benar. Karena misalnya kita ada pilihan membeli produk yang tidak kita kenal sama dengan teman. Benar. Walaupun lah harganya beda-beda, pokoknya dengan instrumen yang lain beda-beda, tapi kita akan bisa, cenderungnya orang adalah memilih yang kita lebih kenal. Seperti itu. Oke, kita tadi berbicara bisnis di
koridor yang lebih besar. Sekarang kita spesifik ke arah yang lebih kecil, sesuai dengan tugas dan fungsi Oka sendiri sebagai ketua Kadin. Ya. Saya sempat mendapat referensi juga bahwasanya Oka mendeklarasikan akan melakukan pembinaan terhadap UMKM Betul. dan industri kreatif. Betul. Nah, kalau kita bicara soal modal tadi, kita bicara soal SDM dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan profit biaya yang cukup luar biasa. Betul. Kita membutuhkan instrumen-instrumen pendukung yang cukup luar biasa. Sementara banyak masyarakat kita, banyak pelaku UMKM kita yang memang memulai dari nol. Betul. Mereka memiliki insting bisnis, tapi memiliki modal yang kecil. Nah, ini bagaimana nih? Seru nih Bang, kalau bahas modal bicara sangat seru. Karena kalau di Kadin selalu Bang pertanyaan seperti itu. Benar. Kebetulan kalau di bisnis di dunia usaha, kenapa UMKM dan ekonomi kreatif yang difokuskan pemerintah? Iya. 2 tahun ke belakang. Karena di zaman Covid 2020-2021 itu sektor industri besar hancur-hancuran. Benar. Karena memang banyak kan yang akhirnya yang Ada merumahkan karyawan. banyak perumahan Iya. itu yang sektor besar. Yang industri UMKM itu biasanya masih bertahan, Bang. Masih bertahan biasanya. Karena ya tadi mereka biasanya untuk modal tidak terlalu besar. Benar. Untuk karyawan tidak terlalu besar biasanya. Dan irisannya langsung menyentuh ke masyarakat. Langsung Misalnya ampera tempat makan, mereka Langsung. memang dibutuhkan betul. Ya. Ya, jadi kalau kenapa fokus ke situ pemerintah, karena itu yang dianggap ketika zaman COVID itu adalah sebuah musibah secara kemanusiaan juga musibah, secara ekonomi juga musibah. Benar. Tidak pernah ada buku ataupun apapun yang menjelaskan apa yang harus kita hadapi di zaman COVID. Benar. Itu semua dihajar dengan pengalaman. Ya. Jadi di zaman COVID itulah pemerintah baru sadar, mungkin udah lama sadar, tapi pemerintah baru mengakui bahwa UMKM itu adalah salah satu tonggak ekonomi kerakyatan, benar. Ekonomi kerakyatan langsung. Dan ekonomi kreatif juga seperti itu. Sambil makan ini. Ya lanjut Bang. Ekonomi kreatif juga seperti itu. Jadi dua UMKM dan ekonomi kreatif ini adalah salah satu tonggak yang menjaga kita. Karena Indonesia termasuk salah satu negara yang kokoh perekonomiannya ketika zaman COVID. Karena dua tadi sudah kuat. Dibanding negara lain kita lebih. Dibandingkan negara lain di Asia Tenggara tuh kita Iya. termasuk yang tinggi. Nah, karena itu tadi Bang, ketika kita bicara UMKM itu pasti kendalanya pasti awal modal. Makanya disebutlah dia usaha mikro, kecil dan menengah. Memang dikelompokkan usaha itu berdasarkan aset dan omsetnya. Iya. Ya kan? Nah, ketika UMKM pasti masalah modal. Nah, kebetulan karena itu tadi semua bank negara baik itu Himbara ataupun bank-bank swasta itu sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk membantu UMKM. Makanya ada OJK ngasih rata pukul 6% bunga. Iya. Kalau zaman dulu enggak, Bang. Zaman dulu ada yang 10%, terserah ya, tergantung deal-dealan kan. Sekarang dipukul rata 6%, Bang, ke bank manapun. Tergantung lagi relasi tadi, Bang. Iya, benar. Nah, jadi akhirnya ke bank manapun 6%. Nah, kendala sekarang pasti orang mikir, kita nggak ada anggunan nih, Bang. Gimana ya kita mau ini? Kita mengajukan pinjaman. Nah, UMKM itu ada untuk ya kalau misalnya kita meminjam modal itu adalah modal untuk pengembangan usaha kalau di UMKM Bang yang dikasih oleh pemerintah. Jadi bukan modal untuk beli bahan baku, Bang. Ya. Nah, jadi kendalanya ketika orang UMKM itu minjam, misalnya kita punya usaha nasi goreng tepi jalan. Kita minjam uang. Kita minjam uangnya untuk apa? Untuk beli kursi kah atau untuk beli sayur nasi? Kalau boleh pilih Bang. Kalau misalnya Bang pilih untuk beli kursi, kemungkinan itu uang akan kembali oleh Bang. Berarti bagus dong, positif ininya, rekaman ininya, perbankannya. Nah, kalau dia beli untuk beli nasi dan sayur, itu kemungkinan akan berat Bang untuk membayar pinjaman tadi. Iya, benar. Jadi karena pinjaman yang dilakukan itu bukan berdasarkan untuk bahan baku. Nah, kita dari Kadin, kita fokusnya adalah gini. Kita sebagai salah satu bantuan perbankan untuk bikin mereka bankable. Jadi mereka itu di mata bank itu berharga. Seperti apa ya? Yang pertama kita pasti ngasih kepercayaan ke bank, dia akan mampu untuk mengembalikan uang pinjamannya. Karena kalau fasilitator lah ya. Iya, fasilitator. Karena gini Bang, secara agama memang ada beberapa sudut pandang yang bilang bank itu ya riba dan lain-lain. Nah, kalau kita secara bisnis ya kita kesampingkan dulu. Agama jangan disambungkan ke sana dulu. Gitu. Karena beberapa usaha bermula dari pinjaman. Nah, sekarang kan sudah ada pinjaman syariah juga. Tergantung ininya. Nah, balik lagi, kita melihat pinjaman itu sebagai untuk bertahan atau sebagai untuk mengembangkan bisnis. Ketika Kadin datang sebagai fasilitator, ini dia mengembangkan bisnis. Kita akan garansi dia bayar. Orang pinjam bank gitu, dia akan lancar ketika usahanya lancar. Nah, tugas Kadin selain fasilitator tadi,
kita juga memastikan usahanya lancar. Seperti apa? Kita ngasih pembinaan, ngasih pembinaan keuangan misalnya. Paling gampang, paling susah itu di UMKM adalah pendapatan itu dianggap uang untuk owner, tidak untuk beli bahan baku berikutnya. Tidak ada potongan ini dia mesti 30% untuk beli bahan nih. Enggak, langsung ini duit, ini pendapatan saya. Untung begitu ya. Untung nih. Maunya jalan-jalan setelah itu. Itu yang kita kasih tahu ke teman-teman UMKM. Itu tugas Kadin. Nah, kenapa juga Kadin berani mengambil porsi sebagai pembina itu karena gini, ketika sudah masuk Kadin, dia adalah pengusaha-pengusaha yang sudah punya legal hukum. Dia sudah punya minimal perusahaan PT dan CV. Ketika mereka sudah punya itu, mereka sudah lebih mapan di bisnis. Ketika dia sudah mapan, dia sudah bisa membantu usaha-usaha yang di bawahnya. Sudah berapa binaan sekarang yang memang dibina langsung oleh Kadin? Kalau sekarang dibina langsung itu, kalau misalnya secara tertulis, mungkin belum ada ya Bang, karena program kan masih baru. Tapi kalau misalnya, karena kebetulan dulu di HIPMI, sekarang di Kadin, itu orangnya masih sama. Jadi pembinaan itu kita berhasil langsung kayak, kita ngasih seminar, kita ngasih kelas, itu kita langsung, ya lumayan lah Bang, sebulan itu bisa sampai 50 sampai 100 orang. Tapi kadang-kadang beda-beda. Tadi kita flashback ke belakang. Tadi salah satu alasan masuk Kadin tadi kan ingin menjadi salah satu pembisnis yang bisa bermanfaat. Kita ambil di ranah ini, irisan ini. Kenapa nggak masuk ke dunia politik aja? Dunia politik, karena gini Bang. Di sana kan lebih besar peluang kita untuk memberi ke masyarakat. Jadi di zaman COVID waktu itu saya sebagai ketua umum HIPMI waktu itu banyak beberapa pengusaha-pengusaha yang inilah Bang yang ngadu. Bang kita gini Bang, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu. Termasuk waktu itu kita diminta sebagai salah satu yang ikut rapat terbatas untuk penentuan jam malam Bang. PPKM ya. Iya benar, kita ada PPKM dulu ya. Nah dari awal waktu itu dari jam 10 malam Bang. Waktu itu belum, kebetulan saya belum masuk ikut rapat itu, jam 10 malam Bang tutup dari Pemko. Karena waktu itu belum ada perwakilan bisnis, jam 10 malam. Yang periode kedua, yang rapat kedua saya ikut Bang, karena memang udah minta. Pak saya ikut dong untuk ini, jadi ngasih masukan. Akhirnya kita turun ke jam 8. Ya minimal ada waktu lah untuk kita berbisnis. Turun, habis itu rapat berikutnya saya minta jam 6. Akhirnya itu ya memang ada waktu-waktu yang panjang. Gitu. Jadi dari jam 6 boleh jualan sampai jam 8, jam 8 boleh jualan sampai jam 10. Jadi makin ke sana makin panjang gitu. Ada upaya kita diapresiasi lah. Upaya diapresiasi. Nah, itu yang awalnya salah satunya ini loh tugas yang benar-benar kita sebagai penyambung dari dunia bisnis. Nah, kalau misalnya memang untuk masuk politik, dari itu juga salah satu, alhamdulillah kebetulan sekarang memang pengen mencoba, pengen mencoba menjadi pengen berdampak lebih luas lagi. Jadi memang mengambil jalur politik juga, kebetulan insya Allah doakan Bang, tahun depan sebagai wakil rakyat di Pekanbaru. Memang basicnya adalah saya tahu bahwa apa yang dikerjakan pebisnis waktu itu, saya sebagai pebisnis, sebagai salah satu ketua organisasi bisnis waktu itu berdampak lumayan Bang efeknya, dan saya ingin berdampaknya lebih besar lagi. Makanya itu pengennya itu bertahap, mungkin dari pengusaha, organisasi pengusaha pengen masuk lagi ke ranah politik yang memang ngurusin dunia usaha. Jadi fokusnya di sana. Fokusnya di sana aja dulu Bang, karena memang ketika kita di legislatif itu kan punya fokusnya masing-masing. Benar. Nah saya pengen tetap ngambil di fokusnya ke bisnis. Jadi karena saya di bagian itu, saya punya relasi di sekitaran itu, banyak teman-teman di situ, ya pengen berdampak lebih besar lagi untuk teman-teman itu, karena berdampak di dunia bisnis itu berdampak untuk satu Indonesia. Itu yang saya rasakan, karena ya di zaman COVID kemarin itu selalu yang gimana caranya kita supaya tetap menggunakan uang kita untuk usaha-usaha teman-teman. Kan dulu sempat ada program itu Bang. Nah itulah akhirnya sekarang mulai pelan-pelan masuk ke ranah politik. Masuk ke partai. Sudah dilakukan langkah itu? Sudah dilakukan. Jadi rencananya nanti akan mencoba peruntungan di Pileg nanti gitu? Iya, Pileg nanti. Untuk dapil mana nih? Riau kah? Pekanbaru atau bagaimana? Pekanbaru. Dapil Pekanbaru. Dapil 1 Kota Pekanbaru di sini. Kebetulan dapil nih Bang. Nah kalau seandainya Tuhan menakdirkan Oka menjadi salah satu penyambung lidah rakyat, itu kan posisinya cukup strategis. Di sana di legislatif nanti akan menjadi pembuat undang-undang. Kemana fokusnya nanti? Balik lagi, karena besar dari pengusaha pasti fokusnya ke pengusaha dulu, dan yang lain-lain pasti irisannya itu pengusaha itu kemana-mana Bang. Benar. Irisannya ke kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ke agama juga. Irisannya itu dari bisnis biasanya. Nah itu yang kalau misalnya itu ya balik lagi, bukannya kita langsung pengen sok tahu bukan apa, tapi balik lagi dasarnya rata-rata di bisnis. Kemarin saya sempat diskusi dengan Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Jadi ada statement yang menarik dari beliau bahwasanya
untuk DPT di tahun 2024 nanti, pemilu kita itu didominasi oleh Gen Z, generasi muda. Nah sekarang di depan saya, ngobrol langsung sama saya, ini ada generasi muda yang mau terjun langsung ke sana. Kalau menurut Oka sendiri, seberapa penting sih politik itu bagi anak muda? Penting sekali, karena gini, apapun yang kita kerjakan di Indonesia ini jatuhnya, itu pasti ada irisan ke politiknya, pasti ada orang yang mengatur itu. Oke, saya Kak dulu, pernah dengar nggak statement, siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, nggak ngaruh sama kita? Pernah. Ngopi aja, nongkrong aja lebih asik. Betul. Itu main game gitu. Pesimistisnya anak-anak muda yang memang dia ngerasa tidak ada gini. Jadi sebenarnya gini, baik lagi selalu disampaikan adalah jangan tanya negara ngasih apa ke kita, tanya kita ngasih apa ke negara. Nah, baik lagi itu yang pengen juga kita sampaikan ke generasi-generasi muda sekarang. Ketika teman-teman generasi muda ngerasa siapapun yang kita pilih itu tidak akan pengaruh sama kita. Sebenarnya enggak juga. Siapapun yang kita pilih itu pengaruh sama kita. Ketika kita memilih orang yang itu saja, jadinya kita itu saja. Nah, tugas kita gimana ya? Coba cari lebih riset lah. Lihat dulu dia fokusnya kemana. Dia dari background seperti apa, maunya kemana. Nah, ketika kita menginginkan hasil yang berbeda tapi dengan cara yang sama, itu nggak masuk akal. Tapi ketika kita menginginkan hasil berbeda, pasti caranya berbeda. Iya kan? Benar-benar. Ya, seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman generasi muda lakukan. Sederhananya gini loh, anak muda mau nongkrong, mereka pakai misalnya motor atau mobil gitu. Itu kan bensinnya yang menetapkan pemerintah. Betul. Ya, secara nggak langsung lah, walaupun kita nggak kan. Yang menetapkan adalah undang-undang juga. Iya, kalau seandainya mereka pilih pemimpin yang salah, harusnya uangnya ini bisa untuk nongkrong, malah habis beli bensin. Berarti kan tidak gitu-gitu aja. Bisa jadi harga mahal, bisa jadi harga lebih murah. Beras yang mereka makan di rumah itu ada irisan politiknya. Betul, semuanya ada. Biaya kuliah mereka juga ada itu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di seluruh sendi kehidupan ini dipengaruhi oleh aspek politik. Betul. Aspek penguasa-penguasa kita juga. Nah, itu yang harus kita benar-benar detail untuk memilih. Benar-benar kita harus memilih sesuatu yang kita tahu, kita pilih gitu. Kesadaran anak muda sendiri gimana nih cara Oka menularkan pemikiran ini ke mereka kalau lagi nongkrong atau gimana gitu? Masih Bang, kita sampaikan. Jadi kebetulan karena memang di ranah politik juga, kita sampaikan juga bahwa memilih itu adalah bagian dari perjuangan kita juga. Jadi jangan bilang kita tidak ngapa-ngapain untuk negara. Ini memilih dan tidak memilih itu juga salah satu. Dan kalau sudah memilih siapa itu juga salah satu perjuangan. Jadi berlapis dia. Dari yang kita, kalau dulu kan zaman sempat memilih atau tidak memilih, PR-nya. Kalau sekarang memilih siapa lagi nih sekarang. Ketika sudah memilih siapa, ya udah kita yang ketika kita sudah memilih wakil rakyat, ya kita juga harus sampaikan aspirasi kita. Ya kan berharap dia juga akan datang juga, kan tidak seperti itu. Nah, ketika kita memilih wakil rakyat, kita sampaikan. Jangan ketika misalnya dia ngerasa sudah duduk di kursi legislatif, kita langsung pikir dia udah jauh nih. Sebenarnya enggak juga sih. Tergantung kita juga pendekatannya seperti apa. Tadi UMKM, kita bicara UMKM. Nah, kita bicara industri kreatif. Industri kreatif ini kan kecenderungannya yang bergelut di sana kan anak-anak muda semua. Betul. Nah, ini seperti apa nih? Jadi industri kreatif itu salah satu fokus pemerintah juga karena gini. Di tahun 2045 kita adalah generasi emasnya Indonesia. 100 tahun Indonesia. Dan itu di zaman itu hampir 70% usia produktif. Usia produktif Indonesia itu rata-rata di masa sampai umur 48 atau 50 gitu Bang, kalau saya nggak salah. Jadi di ekonomi kreatif itu kendalanya adalah sumber daya manusianya. Jadi kita bilang ekonomi kreatif sama kayak gini. Abang nyanyi sama Agnes Monica nyanyi. Sama-sama nyanyi. Iya, sama-sama nyanyi. Sama-sama pakai mic yang sama. Penonton yang sama. Benar. Harganya kalau abang suruh nyanyi beda mana harganya? Ya jauh karena tergantung orangnya, Bang. Benar. Di ekonomi kreatif seperti itu. Kenapa juga fokus pemerintah ke ekonomi kreatif itu valuasi uang di ekonomi kreatif itu sangat tinggi. Tergantung sumber daya manusianya. Makanya ada musisi-musisi level harga kan beda-beda. Kalau ini kan makanan juga tergantung restorannya beda-beda. Nah, bahan bakunya kan sebenarnya sama, manusia. Benar. Tapi kan hasil produksi yang dikeluarkan beda. Nah, kalau kita bicara ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat wajar ketika yang dilakukan oleh anak-anak muda. Karena gini, ekonomi kreatif itu biasanya berdasarkan hobi dulu Bang biasanya. Kayak musik, game developer, tari, habis itu ada di situ kuliner, ada lain-lain, ada banyak lah pokoknya Bang. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang ditentukan oleh pemerintah
itu biasanya bermula dari hobi. Nah kan selalu disampaikan pekerjaan paling enak adalah hobi yang berbayar. Benar. Hobi yang berbayar adalah biasanya ya itu tadi ekonomi kreatif. Jarang sekali abang hobi apa gitu, nggak mungkin kan nyatat laporan keuangan. Iya, nggak hobi sih. Bukan Nggak hobi sih, kewajiban sih kalau kewajiban itu benar. sudah pekerjaan. Kalau Iya. misalnya dia nyanyi atau dia masak, itu salah satu bagian dari hobi. Tapi bisa ya sebagai sumber ekonomi juga. Tapi paradoks juga loh. Ya. Kalau seandainya kita kerja, kita jadikan pekerjaan kita ini sebagai hobi. Ya. Ini ketika kita udah nggak kerja lagi, hobi kita apa? Misalnya gini, kalau misalnya kita kerja, ketika kita libur kan kita bisa nyalainin hobi nih. Betul. Nah kalau kerjanya hobi, kalau kita lagi nggak ada kerjaan lagi, hobi kita apa? Biasanya merembet tuh bang. Merembet ya? Jadi hobi baru ya? Bukan, biasanya misalnya gini, ya dari awal dia penyanyi nih musik. Oke. Oke, tidak di zaman kerjanya. Dia akan misalnya produserin orang. Oh gitu, Biasanya ya seperti itu bang. benar. Jadi merembet, tapi sekitaran itu yang biasanya dia kalau misalnya fokus. Kalau misalnya emang gitu beda ya bang. Ini cerdas, kelihatan cerdasnya ini. Itu kan sebenarnya pertanyaan menjebak Iya, saja. siap. Oke, mungkin di closing statement kita Iya. ini udah hampir setengah jam loh kita ngobrol. hampir Udah hampir lumayan setengah nih. jam loh ini Lumayan. kita ngobrol. Jadi gini, Oka sendiri punya niat untuk maju sebagai anggota legislatif. Punya niat yang sangat tulus ingin mengembangkan apa yang sudah didapat selama ini dari kegagalan-kegagalan tadi, pengen menularkan lebih banyak lagi kepada masyarakat agar tidak bernasib sama gitu dalam menjalankan bisnisnya. Pengen terjun ke dunia politik agar bisa mampu berperan aktif untuk mengatur regulasi yang ada di sana agar generasi muda tadi, para pengusaha tadi itu bisa merasakan dampak positif dari keberadaan kita di sana. Nah, mungkin apa yang poin penting yang ingin Oka sampaikan kepada ya mungkin anak-anak muda yang nonton kita hari ini? Ya, kalau poin penting untuk teman-teman yang sedang menonton radio televisi adalah balik lagi tadi mungkin saya ngambil kutipan dari kita, apapun yang kita pilih, siapapun kita pilih mungkin akan seperti itu aja. Tapi balik lagi, percayalah ketika kita mencoba sesuatu yang baru, ketika kita mencari sesuatu yang baru dengan riset dan sudut pandang yang lain, insya Allah itu pasti hasilnya berbeda. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah supaya teman-teman mungkin ini karena pertama kali juga ya. Jadi pertama kali saya terjun ke dunia politik, mencoba di dunia politik, ingin berdampak lebih besar lagi. Saya sudah merasakan dampak ketika menjadi seorang ketua organisasi pengusaha. Itu dampaknya ternyata sangat menyenangkan ketika merasakan dapat membantu orang lebih banyak. Dan ini yang saya pengen kerjakan di legislatif di 2024 nanti, saya ingin berdampak lebih besar lagi supaya apa yang saya kerjakan sudah bukan sekedar untuk pengusaha lagi, sudah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, anak muda Pekanbaru dengar tuh, kalau memang pengen terwakilkan dengan keberadaan generasinya, ya mungkin bisa jadikan salah satu referensi gitu. Nah, pemirsa radio televisi, ini kami udah ngobrol setengah jam ya, kita udah ngobrol setengah jam. Mungkin karena kopinya enak nih, kopinya enak di warung kopi Batavia ini. Nah, mungkin bisa bagi Anda yang pengen ngopi sambil ngobrol santai-santai kayak gini, bisa datang langsung ke warung kopi Batavia yang terletak di Komplek Mall Pekanbaru, tepatnya di lantai dasar. Mungkin terima kasih Oka sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai Ketua Kadin. Sukses terus, sehat terus. Ini obrolan kita bukan yang terakhir ini. Kita akan nanti akan terus, mungkin banyak yang pengen kita gali dari Oka ini, mungkin pengalamannya, ilmunya dan lain sebagainya. Sukses terus. Oke pemirsa, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami ini. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Rizky Bagus Oka.